Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Tirtaliana dengan NIM 1930208045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang telah saya buat dengan PPT dengan materi laju reaksi. Baiklah, langsung saja. Di sini ada standar kompetensi dasar dan indikator, yang dimana SK-nya itu memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. KD-nya itu mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian ada indikator, itu ada 4. Yang pertama itu menjelaskan pemularan larutan, menghitung kemularan larutan, menjelaskan pengertian laju reaksi, dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya itu ada kemularan. Kemularan itu satuan konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemularan itu dapat dirumuskan dengan M sama dengan N per P atau M sama dengan gram per mR dikali 1000 per P. Pengenceran larutan menyebabkan konsentrasi berubah dengan rumusan P1 dikali M1 dan P2 dikali M2, di mana P1 dan M1 itu volume dan konsentrasi larutan asal, P2 dan M2 itu volume dan konsentrasi hasil pengenceran. Kemudian pencampuran larutan sejenis dengan konsentrasi berbeda dengan menghasilkan konsentrasi baru dengan rumusan M campuran sama dengan P1 dikali M1 plus P2 dikali M2 plus Pn dikali Mn per P1 plus P2 dan plus Pn. Kemudian di sini ada konsep laju reaksi, itu menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. P sama dengan delta M per T. Laju pengurangan konsentrasi reaksi per satuan waktu, laju penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu, perbandingan laju perubahan masing-masing komponen sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Pada reaksi N2 plus 3H2 2NH3 itu laju reaksinya itu Na2 dan H2 itu laju pengurangan konsentrasi. Nah, kemudian NH3-nya itu laju penambahan konsentrasi. Laju reaksi menggambarkan seberapa cepat reaktan terpakai dan produk terbentuk. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada suhu, ada konsentrasi, luas permukaan sentuhan dan ukuran partikel, kemudian ada katalis. Kemudian sini ada pengertian suhu itu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu energi kinetik partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Jadi suhu itu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu energi kinetik partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif akan menghasilkan perubahan. Kemudian hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi. Hubungan ini ditetapkan dari suatu percobaan, misal diperoleh dari data sebagai berikut. Suhu 10 derajat Celcius dengan laju reaksi 0,3 m per detik, 20 derajat Celcius dengan laju reaksi 0,6 m per detik, 30 derajat Celcius dengan laju reaksi 1,2 m per detik, kemudian 40 derajat Celcius dengan laju reaksi 2,4. Hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi. Dari data diperoleh hubungan setiap kenaikan. Jadi setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius itu maka laju mengalami kenaikan 2 kali semula. Maka secara matematisnya dapat disimpulkan rumus PT sama dengan P0 dikali 2 pangkat T dikurang T0 per 10, di mana P
Vt itu laju reaksi pada suhu T, dan P0 itu laju reaksi pada suhu awal. Selanjutnya ada konsentrasi. Jadi konsentrasi itu mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Jadi konsentrasi itu sangat berpengaruh di laju reaksi karena banyaknya partikel tadi memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Kemudian hubungan kuantitatif perubahan konsentrasi dengan laju reaksi tidak dapat ditetapkan dari persamaan reaksi, tetapi harus melalui percobaan. Dalam penetapan laju reaksi ditetapkan yang menjadi patokan itu adalah laju perubahan konsentrasi reaktan. Jadi dalam penetapan laju reaksi yang ditetapkan itu yang menjadi patokan itu laju perubahan konsentrasi reaktan tadi. Ada juga reaktan yang perubahan konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Delta reaktan sama dengan delta P. Delta reaktan sama dengan X sama dengan delta P sama dengan 1. X pangkat N sama dengan 1 dan N sama dengan 0. Pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju reaksi disebut order reaksi. Jadi pangkat perubahan konsentrasi tadi itu disebut order reaksi. Ada reaksi berorder 0 di mana tidak ada perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi reaksinya. Jadi reaksi ber-0 itu dia itu tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun itu perubahan konsentrasi reaksinya. Kemudian ada reaksi berorder 1 di mana perubahan konsentrasi reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 2 kali. Kemudian reaksi berorder 2 di mana laju perubahan konsentrasi reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 4 kali. Selanjutnya luas permukaan. Luas permukaan juga bisa mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif dan menghasilkan perubahan Semakin luas permukaan tadi, maka semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat. Kemudian ada katalis. Jadi katalis yang adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi juga. Itu ada 2 jenis katalis. Yang pertama itu ada katalis aktif dan ada katalis pasif. Katalis aktif itu katalis yang ikut terlibat dalam reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Jadi katalis aktif ini dia tuh ikut terlibat dalam reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Jadi dia tuh sampai akhir cek tenang. Kemudian ada katalis pasif, itu katalis yang tidak ikut bereaksi dengan sebagai media reaksi saja. Jadi katalis pasif itu dia tuh tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Kemudian di sini ada contoh soal itu yang berapa molaritas larutan yang terjadi jika 4 gram NaOH dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml. Jadi dapat kita ketahui dari massa zat terlarut NaOH itu ada 4 gram. Kemudian mRNaOH itu ada 40 itu mRNaOH-nya ya. Volumenya itu ada 500 ml. Jadi dapat kita jumlahkan kalau dengan rumus ya. Kita tahu kalau rumus molar itu M sama dengan gram per mr dikali 1000 per ml sama dengan, jadi gramnya tadi berapa, 4 gram, kemudian mr nya itu ada 40 dikali 1000 per ml nya itu 500, jadi didapatkan hasilnya itu 0,2 m.
Mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.